warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini pada pertemuan ketiga kita akan belajar bagaimana cara menyusun daftar pemasok dan pelanggan. Pertama-tama kita buka dulu Akosisnya. Kemudian di database latihan kita isi passwordnya. Kemudian klik OK. Nah, daftar pemasok dan pelanggan itu ada di pembelian dan penjualan. Jadi kalau pemasok itu ada di pembelian dan kalau pelanggan atau customer ya ada di bagian penjualan. Sekarang kita pemasok dulu, kita klik pembelian. Lalu ada daftar pemasok. Nah, daftar pemasok ini secara bawaan ya, ini sudah given dari Akosisnya seperti ini isinya. Oke, kode 001 deskripsinya tunai. Kita bisa membuat grup pemasok ini. Jadi kalau di atas ini grup pemasoknya, lalu di bawah ini adalah detail pemasoknya. Seperti itu ya. Jadi yang di atas ini grup, lalu yang di bawah adalah nama-nama pemasoknya. Kita bisa membuat grup pemasok, bisa berdasarkan tunai dan kredit, bisa juga per wilayah, bisa juga per produk gitu ya. Jadi pengelompokan pemasok dan juga nanti pelanggan itu tergantung bagaimana kebijakan perusahaan masing-masing gitu ya. Nah, untuk latihan ini kita ikuti saja yang sudah ada di Akosis. Di sini tunai, maka kita akan buat kelompok yang satunya yaitu kelompok kredit gitu ya. Jadi kalau kita sebut tunai, artinya kita hanya bisa bertransaksi tunai dengan pemasok tersebut atau dengan pelanggan tersebut. Sementara kalau kita membuat transaksi kelompok kredit, nah kita bisa bertransaksi kredit dengan pemasok atau pelanggan tersebut. Oke, di sini kodenya adalah 001. Ini pun bisa diganti. Nah, kita nggak usah kotak-atik dulu ini tentang kode, kita tetap ikuti saja yang sudah diberikan oleh Akosis ya. Ini untuk mempermudah saja. Kode 001 maka kita tambahkan karena kita mau buat grup yang satunya yaitu kredit, maka tinggal pindahkan kursor dengan panah bawah yang ada di keyboard. Oke, kita ikuti polanya jadi 002, kemudian kita pindahkan kursor dengan panah ke kanan. Nah, isi menjadi kredit. Perhatikan di sini ada link hutang, uang muka, hadiah, diskon pembelian, dan penghapusan hutang ya. Di sini linknya kita samakan saja dengan yang di atas. Oke. Kemudian setelah seperti ini bisa klik simpan. Bisa juga kita klik panah bawah saja, maka dia sudah otomatis tersimpan. Nah, kalau kursor ini saya pindahkan ke atas lagi ke 001, maka sudah terdapat daftar pemasok di bawahnya. Ya. Sementara kalau saya klik kredit, nah ini belum ada daftar pemasok yang di dalam kelompok kredit. Oke, maka kita isi daftar pemasoknya. Caranya adalah kita klik baru. Jadi pertama pastikan dulu kursor yang di atas adalah ada di kelompok kredit, kemudian kita klik baru untuk di bawahnya. Kodenya saya ikuti, misalkan 002, 001. Jadi kelompok 2 yang pertama ya. Namanya adalah toko ABC. Alamatnya ada di Bandung. Tipenya, nah tipe ini bisa boleh perseorangan, boleh juga perusahaan. Lalu jangka pembayaran, ini harus diisi, mengingat dia kredit, maka kita perlu mengisinya. Cara mengisinya kita titik-titik 3 ini kita klik, batas hari diskon, kita nolkan kalau tidak ada, tempo bayarnya ini saja yang diisi, katakanlah 60 hari. Maka di tab ya, jangka pembayaran otomatis terisi. Kita klik OK. Personal kontak, ini kita isi
Kemudian telepon dan sebagainya juga silahkan diisi jika memang ada datanya, jika tidak ada di skip pun nggak masalah. Nah, ini salah satu hal yang penting satu lagi adalah limit kredit. Untuk transaksi yang kredit atau non tunai yang tidak langsung dibayar cash gitu ya, maka kita harus mengisi limit kreditnya. Kalau limit kredit tidak diisi, maka kita tidak bisa melakukan transaksi yang berjangka waktu. Maka limit kreditnya saya buat cukup tinggi, saya buat 30 juta. Kemudian, oke. Nah, di sini ada grup ya. Nah, sebenarnya grup ini bisa diganti-ganti nantinya. Ya. Oke. Daftar tanggal dan seterusnya diabaikan saja. Jadi, tadi yang penting adalah kode, nama, alamat, kemudian jangka pembayaran, personal kontak tentu saja penting, dan limit kredit. Oke, jika sudah bisa klik simpan atau pindahkan atau klik ini ya, tanda panah bawah di keyboard. Oke, simpan data ya. Oke, maka di bagian kredit sudah ada satu pemasok. Kalau ingin membuat lagi, klik baru lagi 002 002 toko XYZ. Saya buat di Surabaya. Tipenya perseorangan boleh, perusahaan juga boleh. Oke, kecuali memang ada keterangan khusus di soal, ya maka harus diikuti. Jangka pembayarannya saya samakan saja. Batas hari diskon saya nolkan, tempo bayarnya adalah 60 hari. Dan ini tidak harus seragam ya, hanya betul-betul tergantung bagaimana kondisi di suatu perusahaan. Jadi yang diisi adalah kolom tempo bayar, kemudian kita klik tab, maka dia otomatis di jangka pembayarannya akan terisi. Klik OK, personal kontak kita isi. Oke, limit kredit juga jangan lupa, saya samakan saja. 30 juta. Oke. Satu lagi saya buat 003. CV Anugrah ada di Jakarta. Ini disamakan saja jangka waktu pembayarannya. Baik. Nah, jadi di sini di kelompok tunai ada 4 pemasok, di kelompok kredit ada 3 pemasok. Nah, demikian cara membuat daftar grup pemasok. Sekali lagi yang di atas adalah grup besarnya. Nah, pemasok-pemasoknya ada di bawah. Seperti itu ya.